Nah iki engko ana pembukaan itu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Darwis Syafi'i yang nanti insyaallah akan memberikan mau'izah hasanah tausiah kajian pada pagi hari ini yang kami hormati, kami taklimi Bapak Ustadz Peralim yang saya hormati, Bapak Ibu Haji, calon haji yang kami banggakan. Ya nek doa iki mon aku tuh diamini sing amini mung sebelah ini. Oh iya. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami mari kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sehat walafiat dapat di pertengahan bulan Desember 2025 ini kita masih diberi kesempatan nanti untuk tolong ilmi. Bapak yang kami hormati, jadi ini kajian yang memang kita agendakan tapi tidak rutin. Walaupun sebenarnya kajian-kajian seperti ini memang harus kita laksanakan untuk menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebelum materi disampaikan Pak Kiai, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi ini monggo dah bulan ini bulan-bulan yang penuh krusial karena ini di pengakhir bulan Dzulhijjah ya. Apa ini? Dzulqa'dah. Dzulhijjah ini Jumadil akhir Rejab ruwah poso nggih. Nek Jawane ngono kuwi nggih. Jumadil Rejab ruwah poso ini hari-hari yang krusial. Kalau tempat saya itu nanti wis do kebutuhan amal nggih. Ono wis ruwah poso iki wis ruwah bendina nek mergo apa tahlilan nek sing luwih wis bar maghrib nganti tekan jam 10 bengi gitu karena budaya yang memang bagus sih untuk kita pertahankan. Lalu nanti ada beberapa kegiatan di bulan Rejab yang nanti mungkin bulan yang sangat luar biasa ganjarannya. Ada pengumuman nanti setelah kajian ini pegawai di lingkungan Kapanewon terutama yang non PKH non KB ya, itu kita tinggal sebentar untuk membahas beberapa informasi kepegawaian. Yang KB PKH boleh ikut, ya boleh ikut. Neng senake sitok siji tok wae. Nggih, ora ono masalah. Ada beberapa kegiatan yang kami informasikan, nanti kita bersama-sama kita bahas tunggak-tunggakan gawean dan tunggak-tunggakan informasi kebagian yang memang harus kita tidak lanjuti sebelum tanggal 20 lah maksimum atau tanggal 15 ini. Saya kira itu pengantarnya. Waktu dan tempat kami hadirkan ke Pak Kiai Darwis untuk menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini. Waktunya kira-kira nanti jam 12 ya selesai ya? Ya, semoga Pak Kiai. Orang gentek materi wis ngono. Padahal rasa otak iya ya jam 12 lah. Terima kasih monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahda.
Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Panewu Kapanewan Cangkringan, juga Bapak Panom Kapanewan Cangkringan, juga seluruh pegawai ASN karyawan di lingkungan Kapanewon Cangkringan, semuanya kita hormati, kita muliakan. Semoga selalu dipanjangkan Allah umurnya, Amin. diberikan berkah hidup, Amin. rezekinya, ilmunya, dan keluarganya, Amin putra Allah. putrinya soleh sedekah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, terima kasih atas waktu dan undangannya untuk bersama-sama Bapak Ibu semuanya di tempat ini ngaji bimbingan rohani. Mudah-mudahan dengan bimbingan rohani nantinya kita semangat atau etos kerja kita meningkat, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat kita semakin prima, dan malas-malasane semakin berkurang, semakin menipis. Nek wis ono bin roh ya, kok tesih males-malesan, kok masih malas-malasan, hanya pakai resepnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Pramila monggo, seharusnya dan selayaknya sepatutnya dengan bimbingan rohani pengajian yang diadakan di aula ini memberikan nilai lebih kepada kita semuanya dalam semangat kerja kita, etos kerja kita, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Cangkringan. Bapak Ibu rahimakumullah, di pagi hari ini saya akan menyampaikan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang kita nukil dari kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah karya Syekh Muhammad Al-Jurdani. Ada dikatakan an Jundub bin Junadah Abi Dzarrin wa Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini sahih. Kanjeng Nabi bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atsbi'is sayyi'ata, ikutilah perbuatan jelekmu, burukmu dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu akan melebur menghapus perbuatan burukmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan masyarakat, dengan sesama umat manusia dengan pergaulan yang baik. Rawahu At-Tirmizi. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini pendek. Ada 3 hal yang wajib kita catat, bahwa di situ ada hakullah, ada hakun nafsi, ada hakun lil ibad. Ada 3 hak yang bisa kita petik dalam hadis itu. Yang pertama, hak kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun Anda berada, sendirian atau bersama orang banyak, di rumah atau di kantor, di sawah maupun di pasar. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa, maka diharapkan etos kerja kita menika semakin meningkat. Sebab napa? Takwa juma'u kulli khair, kumpulan dari seluruh kebaikan-kebaikan ada dalam ketakwaan. Kita sering mendengar dari guru-guru kita, at-taqwa imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Bahkan Sayyidi Ali karamallahu wajhah dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah karya Syekh Muhammad Al-Jurdani ada dikatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil
wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Sayyidi Ali karamallahu wajhah berkata, takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Jalil, kemudian beramal dengan tanzil, dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, terima kasih atau bersyukur dengan yang sedikit, qanaah dengan yang sedikit. Kemudian yang keempat, mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Al-khauf, takwa atau takut kepada Allah. Nah, korelasinya dengan kita sebagai seorang ASN apa? Takutlah kalian kepada Allah. Kalau dalam bekerja kita tidak seperti tupoksi yang diberikan, atau kita tidak melaksanakan tugas-tugas pokok kita sebagai seorang ASN. Kalau tidak sesuai dengan itu, maka pengkhianatan namanya. Padahal kita bekerja sejak dari rumah bapak ibu masing-masing sampai kantor ini, kemudian dari kantor ini kundur ke rumah masing-masing, itu adalah ibadah, itu seperti berpahala jihad fisabilillah. Alangkah nistanya dikala kita datang ke kantor hanya main HP, Pak Ben. Kayak aku ya, Pak. Ampun, dan tugas-tugas pelayanan diabaikan, atau mungkin kalau bisa ditunda besok, ngapain dilakukan sekarang? Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kalau masih bisa dijanjikan hari yang lain, kenapa harus terburu-buru hari ini? Nah, ini ya'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Karena Al-Maidah ayat 105, Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wahai Muhammad, katakan, i'malu, bekerjalah, beramallah, fasayarallahu lakum amalakum. Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Allah akan melihat apa yang kamu lakukan. Jenengan jangan bekerja mereka orientasinya memenuhi napa? Absensi. Gitu. Nek teng kapan ewon pakai pusaka napa fingerprint gitu. Nyuwun hapunten. Kalau kula panjenengan orientasinya cuma sekedar memenuhi absen berabsen lunga. Nyuwun hapunten. Apa yang kita lakukan semuanya dipirsani Allah. Semuanya dilihat oleh Allah. Kerjaan panjenengan le absen, le gawe laporan, begitu juga le ngopi. Le ngopi. Sekarang le ngopi dengan le kerja banyak le ngopi napa le kerja. Ini seperti itu. Le mojok, le ngerumpi, banyakan mana? Bekerja. Oke. Karena nyuwun sewu, pengawasan Allah, monitoring Allah menika 24 jam tanpa berhenti. Maka kalau kula lan panjenengan sami merasa terawasi, termonitor oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, maka tidak ada seorang pun pegawai yang malas. Betul. Seperti itu. Iki terus kuwaturan iki Pak Camat ya, Pak Penewu. Kok olah aku nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka at-taqwa niku adalah juma'u kulli khair, kumpulan dari setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai ASN monggo, apabila landasan takwa itu ada selalu dalam hati kita, maka pelayanan, pengabdian kepada masyarakat tidak akan pernah kita abaikan, dan tidak akan kita beda-bedakan siapa yang kita layani, apakah itu saudara dekat, apakah itu tetangga atau orang lain, apakah dia seorang pejabat atau rakyat jelata. Kadang nyuwun sewu nyuwun sewu, kadang kita masih tebang pilih. Kalau yang datang sekaliber seorang panom, wah dimangga-mangga nih, bahkan diberikan air minum segala.
Bahkan Pak Panom belum ngendika apa-apa sudah ditanya, badhe ngersakaken menapa Bapak? Mbok ndhawuhi kula mawon supados sowan teng daleme. Seadang ada pegawai-pegawai yang model seperti ini. Tetapi kalau ada orang wong dhuwur atau sandalan, bajunya compang-camping atau mungkin kurang rapi, sarungan meneh, kupluke letrek, badhe nyuwun napa menika surat pengantar atau mungkin surat napa menika dispensasi nikah karena kurang dari 10 hari. Sok kadang kagem napa ta? Kadang bahasanya ketus. Bahasanya ketus, tidak menyenangkan, memandang sebelah mata, ampun ngantos. Jangan pernah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena semuanya makhluk Allah. Semuanya hamba-hamba Allah. Yang membedakan kita dengan yang lain, yang membedakan kita dengan Pak Panam, dengan Pak Penewu, dengan yang lainnya, dengan Pak Jawatan Sosial, itu adalah ketakwaan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin yang tukang nyapu, yang cleaning service niku luwih utama, luwih mulya di sisi Allah karena ketakwaannya. Karena cleaning service mesti datang paling gasi, paling awal. Seperti itu. Lu kerjanya kan terbatas, maka setelah menyapu dan sebagainya dia istirahat. Apa-apa, tapi dia akan pulang nanti paling akhir. Lah sok kadang Panom teko rondo awan mulih dhisik. Sok kadang absen napa menika titip. Nggih. Kula wantune kali Pak Panom nek mboten dateng jenengan kula mboten wantun. Apalagi kepada Pak Jawatan Sosial piantun enggal kula mboten wantun garepi. Nek kali Pak Panom kula wantun niku. Wantune nang kalian beliau. Mangke hitung-hitungan teng Jawi ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan berikan berbagai macam manfaat, berbagai macam faedah. Di antaranya dijauhkan dari godaan setan. Di antaranya dengan jenengan bertakwa kepada Allah, maka jangan akan serius dalam bekerja, tidak akan mudah tergoda dengan apapun, bujuk rayu oleh orang lain. Pak mbok niki jenengan cepetaken niki kagem uang rokokipun, maka ASN yang baik tidak akan pernah menerima uang rokok, tidak mau dititipin apa menika berkas-berkas yang bermasalah. Nggih. Punya apa menika harga diri. Jangan mudah kita dibeli dengan hanya seharga rokok. Ngapunten. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan bertakwa jenengan akan diselamatkan dari api neraka. Apabila jenengan bekerja sesuai dengan tupuk sin jenengan, sesuai jam kerja jenengan, maka selamat jenengan saking neraka. Karena kerja jenengan itu ibadah. Jadi jangan dianggap sepele. Jenengan tindak dari rumahnya masing-masing ke tempat kerja, ke kantor masing-masing niku ibadah. Jadi nyuwun sewu, ibadah itu tidak harus hanya sekedar sholat, puasa, zakat, kaji, umroh, enggak harus itu. Itu iya sangat penting, tapi ada ibadah yang lain. Napa? Ibadah pelayanan kepada masyarakat, sehingga Kanjeng Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berdaya guna, bermanfaat bagi orang lain. Dan jenengan bisa untuk menjadi manusia terbaik dengan apa? Memberikan pelayanan prima, pelayanan terbaik, maka jenengan akan menjadi manusia terbaik. Maka yang diingat di Kapanewon oleh warga Kapanewon Cangkringan akan kebaikan seluruh pegawainya. Saiki nek neng Kapanewon Cangkringan seluruh pegawainya gapiak-gapiak, semanak, ramah, tamah. Begitu masuk langsung disambut dengan senyum perangas. Ngersakaken napa Bapak, ngersakaken napa Ibu, apa yang bisa kita bantu. Ngaten niku Pak Pano. Siap. Oh, ngaten niku. Ora itu tidak mau tahu ana tamu meneng wae. Nek ora dodo meneng wae. Malah kadang sangat dimungkinkan. Orang kampung niku arep teng kantor niku takut. Arep goleki ruangan.
mungkin bagian kependudukan, bagian kemasyarakatan, bagian sosial menika nggak tahu ruangannya. Sok kadang napa bingung. Tapi sok kadang pegawai yang lain nggak mau tahu, mah bukan urusan saya. Ampun ngantos. Kalau kita sebuah keluarga dalam satu atap yang sama, walaupun itu bukan tugas kita, tetapi kita menyapa, mengarahkan orang yang membutuhkan lahan kita, menika dengan cara yang baik. Bingung, Bapak badhe betahaken menapa, badhe kepanggih sinten, kula badhe kepanggih Pak Jawatan Sosial. Kantoripun pundi? Jenengan derekaken. Oh, alangkah indahnya seperti itu. Nah, sok kadang awake dhewe main HP, lupa dengan tugas kita. Nyuwun sewu. Bapak Ibu rahimakumullah, pun makin ndak kedawan-dawan. Tenyengani jenengan. Wa'at bi isayyatal hasanata tamkuha. Ikutilah perbuatan buruk kita dengan diikuti perbuatan baik, agar perbuatan baik itu akan melebur perbuatan buruk kita. Jenengan tidak sengaja atau disengaja itu enggak berbuat berkata kotor atau menggunjing orang lain, segera ikuti dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Atau kemudian kalau ada orang yang bersangkutan, segera memohon maaf. Ada dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang penjual kurma, punya toko. Kemudian ada pembelinya seorang wanita cantik. Kemudian mengatakan, Mbak, kalau kepingin kurma yang berkualitas tinggi, di dalam, Mbak, yang di luar menika kualitasnya rendah. Akhirnya wanita tersebut masuk ke dalam toko. Begitu masuk ke dalam, oleh penjual toko itu malah dikekep dan diciumi. Nah, dipegangnya dan diciumi. Tapi nggak sampai dijimak. Akhirnya penjual kurma menikah apa? Menyesal. Langsung lari kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa. Saya telah melakukan dosa. Dosamu apa? Saya menciumi seorang wanita. Akhirnya Kanjeng Nabi gimana? Akhirnya Kanjeng Nabi berwuzulah dan sholatlah. Akhirnya berwuzu, sholat bersama Kanjeng Nabi. Akhirnya napa menikah? Aqimis sholata liduluki samsi wa zulafam minal lail innal hasanata yudhibnas sayyiat. Dosa-dosa kecil bisa terhapuskan dengan melaksanakan wudhu dan sholat. Kalau dosa besar tidak bisa. Pramila Bapak Ibu, sekecil apapun kegiatan kita di kantor, kalau itu menyakitkan hati kepada sesama teman kerja, segeralah minta maaf, jaluk ngapura. Termasuk dalam pelayan kepada warga, walaupun sudah sesuai dengan tupoksinya, jenengan sebelum warga tersebut kundur, Bapak Ibu nyuwun ngapunten nggih apabila pelayanan kami ASN kurang memuaskan. Ngapunten mboten saged nyaosi napa-napa. Misalnya mboten mesti saged menyediakan minuman dan sebagainya. Alangkah indahnya kita tidak seorang pelayan itu adalah melayani dengan hati, melayani sepenuh hati. Ya, akhirnya orang yang terlayani menika senang. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, Sayyidul qaumi khadimuhum. Penghulunya, pemimpinnya umat adalah orang yang bisa melayani. Jadi pelayan niku Masya Allah, khadim niku adalah manusia yang paling terhormat. Lan jenengan adalah manusia paling terhormat apabila bisa melayani dengan hati, melayani dengan baik. Pramila sebelum warga kita kundur, ucapkan mohon maaf Bapak Ibu apabila pelayanan kami kurang maksimal atau mboten dados ngremenaken penggalih panjenengan. Masyarakat bisa menyadari saiki pegawene apik-apik. Ngaten menika. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang ketiga, tadi ada yang hakullah, hak kepada diri sendiri. Apabila yang kedua, apabila kita melakukan dosa segera sadar, taubat dan nyuwun ngapura. Yang ketiga, hak sesama umat manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah, bermasyarakatlah serawungo dengan manusia yang lain dengan pergaulan yang baik.
Ya nyuwun sewu dengan sesama kantor, ya panggil namanya, panggil jabatannya kalau di kantor, gitu. Panggil kalau di kantor dengan jabatannya, Pak Penewu, Pak Panom, Pak Kepala Jawatan. Mungkin kalau di rumah jenengan ngaturi Pak Bambang, ini karena beliau napa asmane Bambang, apalagi teman mancing jenengan misalnya seperti itu, enggak apa-apa. Tapi kalau di kantor, hargai jabatan itu. Bergaulan yang baik, menyebut nama orang dengan panggilan yang baik, kemudian memposisikan kita adalah orang-orang yang mau belajar. Khairukum ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan yang paling banyak menghantarkan orang masuk ke surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Rawahu Muslim. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan berbudi pekerti yang mulia. Kita bisa itu dalam lingkungan kerja. Maka saya tekankan dalam lingkungan kerja, tidak di luar lingkungan kerja. Karena saya ngaji di hadapan ASN. Maka berakhlaklah yang baik, berbudi pekertilah yang baik, dalam tutur kata, dalam sopan santun tindak laku perilaku kita. Karena panjenengan adalah cerminan, jenengan adalah pemimpin yang dilihat oleh warga masyarakat kita. Nyuwun sewu, apabila ASN cangkringan menika kok omongane kotor, omongannya jorok, didengar warga masyarakat, apakah tidak malu? Maka kita menika pintar-pintar membawa diri kita, karena jangan menika menjadi sorotan oleh seluruh warga cangkringan. Nyuwun sewu, misalnya jenengan kok berbicaranya kotor, atau mungkin berpakaian tidak layak, tidak pantas, gitu. Tidak layak, tidak pantas, napa? Misalnya seorang wanita, gitu, pas Jumat, napa menika memang napa dianjurkan untuk napa menika olahraga, nganggo training, wis bener trainingnya, pakai olahraganya, ning metet, apa metet? Nah, kainnya kurang, gitu nggih. Akhirnya kelihatan gegere, napa menika punggungnya. Dan masya Allah, itu kan nanti ulah pegawai jilbaban kok bisa ketok boyoke. Nah, seperti itu, naudzubillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak Panom. Ya, seperti itu. Malah yang burine terus sejalan. Bapak Ibu rahimakumullah, ucapan kita, perbuatan kita dalam pelayanan kepada masyarakat dan juga gaya hidup kita di tengah masyarakat itu juga akan disorot oleh masyarakat. Dan jenengan akan bertanggung jawab semuanya besok di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah Anda lakukan. Karena seorang pegawai, karena Anda seorang pegawai, maka napa menika sebelum Anda pensiun, sebelum kita pensiun, maka berbuatlah terbaik untuk warga. Berbuatlah terbaik untuk warga. Kita menika digaji oleh warga, digaji oleh masyarakat. Maka kula panjenengan sami nek ora kerja niku kok mangan gaji niku lho. Perasaan gimana jenengan? Ora nyambut gawe kok dibayar. Lah seharusnya jangan niku tampilkan kerjaan jenengan kemudian baru mendapat gaji. Maka kula panjenengan sami harus amanah. Maka nyuwun sewu karo ada warga masyarakat datang, layani dengan hati, karena niku sing gaji awake dhewe. Yang menggaji kita itu rakyat, ya. Maka nih kalau banyak sami jangan semena-mena kepada rakyat, kepada warga kita. Berakhlaklah yang baik. Insya Allah dengan itu, dengan 3 hal itu, takwa kepada Allah, kemudian apabila kita melakukan kesalahan segera istighfar bertaubat, kemudian bergaul dengan akhlakul karimah. Dengan 3 hal itu diamalkan di lingkungan kerjaan kita, maka tidak ada seorang pun ASN sing males-malesan. Lah kok isih ana sing males, ayo wis diruqyah mawon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Udah, gitu aja Bapak Ibu rahimakumullah, tidak terlalu panjang yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini berkah manfaat untuk saya dan Bapak Ibu semuanya, menambah etos kerja kita. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan khilafnya. Kita pungkasi dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yai Darwis. Kalau kita mengkaji din yang benar itu memang kadang-kadang kita tuh merinding dengan hidup. Maka ya, Pak Widodo itu sering mengingatkan, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sebenarnya hidup itu tidak boleh sembrono ya. Jadi kalau Pak Panom itu banyak nih sembrono. Tapi sebenarnya sembrononya itu ya kembang-kembang kemanisan inilah ya. Iya, kembang-kembang kemanisan. Untuk mengakrabkan. Tapi semoga yang saya buat sembrono itu ya malah amal ya, malah amal. Tapi sebenarnya tidak boleh sembrono karena ada ayat yang hatu kotihi wala tamutuna. Jadi yang namanya takwa itu yang yaitu jadi ketakwaan itu tidak boleh sembrono. Apa sebab Pak Kiai Darwis itu kalau saya dengan saya kayak teman itu. Sebab saya itu cucunya Kiai. Kalau Pak Darwis Kiai, saya cucunya. Kalau nggak percaya, kijini mbahku itu tulisannya Kiai. Kijini. Maka saya cucu nih. Iya. Benar. Jadi alhamdulillah. Saya masih menjadi cucu Kiai ini masih. Artinya sing tulisannya Kiai mesti wong Islam. Gitu. Artinya aku jadi putune wong Islam. Nah itu. Jadi ada 3 hal yang memang kita itu harus memahami benar-benar ya. Mari kita ini tadi untuk introspeksi, untuk mawas diri ini dilalui pas di penghujung bulan Desember. Bulan Desember ini bulan akhir tahun. Aku wingi absene bolong-bolong ora aku bar sewa mulai aku jam 5 dine lagi aku resi. Jadi banyak hal, ya memang banyak hal yang memang ini budaya satria yang diterapkan Pak Kiai Darwis itu wis komplit tadi, yes komplit. Ya tinggal kita itu nanti sebenarnya habis ini yang mau kita tekankan Pak. Ya tapi iki aku jadi sini aku. Jadi apa ketakutan kita pada Allah ternyata belum kita laksanakan sekonsekuen. Jadi saya mengajak moga Bapak Ibu kita tuh Cangkrian itu fasilitasnya sangat luar biasa. Masjid magrong ya bagus gitu tuh. Wah nek kurang makmur ya makmur salate, makmur kajiane. Jadi ini ada yang takwa itu ternyata takut pada Allah. Nah, ini kesimpulannya beramal dengan tanjil itu ya awake dhewe ora tau maca Quran. Quran ku tak kek nduk lemari itu. Wah aku ning kene ra sempat tenan. Pakai sibuke. Pakai sibuke. Dengan Quran dengan apalagi kajian hadis enggak. Saya hanya apa ya ya maka Pak sebelum ngaji itu kemarin tadi Pak Darwis itu kan Pak Bambang kalau di Ngaglik itu kok bisa ngumpul ke kiai-kiai, bisa ngumpul ke rois, bisa ngumpul ke lembaga-lembaga yang MUI, DMI, Pak Bambang itu dengan cara apa? Wah neng kene ra ono anggarane. Tapi sebenarnya bukan hanya anggaran. Yang penting adalah kemauan. Ya, kalau Pak Widodo kemauan. Buktinya apa? Waktu kemarin kita MTQ orang diopo-opo. Ini malah badi. Itu artinya kita ada kemauan. Bagaimana kita menghidupi lembaga-lembaga itu dengan diri sendiri. Itu yang sangat penting. Nah awak dhewe njagake terus ora bakal. Ning dengan kemauan. Ngaji itu ya, ngaji seperti ini nek ora mau mendingan ning dhuwur turu. Ya, ning gak ada yang kepengen ngaji, pengen itu amal, kepengen kita itu berubah, maka dengan cara ngaji ini. Pak Bambang ya Ustaz jadi ya pinter. Iya Pak Haji. Padha gurune. Wong nek iki asli pramune poso kuning nek aku asli Krapyak. Ning Krapyak itan Krapyak maksudku dari. Nggih, Bapak Ibu, saya kira ya, saya kira
Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kajian ini. Pak, sebenarnya kalau kajian ini ya orang mau sesasi pisan Pak Sugi. Seminggu itu pisan. Seminggu pisan. Saya bisa. Jadi gini loh. Ini kan kita bisa menghidupi sendiri. Ini kan apa? Coba nek misalnya ana kotak. Kotak didake. Ah, sing kotak itu dienggo ngaji sesuk. Hanya itu sambatan ke Mbak Pipi. Jadi saya yakin bisa. Atau digilir. Saya ini senangnya KUA sesuk. Sesuk KUA. Jadi saya nengok KB itu tahu betul iki. Kayak KB itu tahu betul iki. Nah jadi digilirnya gini ya bagus ngomong seminggu saya mau papat kok. Gitu. Saya agenda kan sah. Jadi engko raketan ya Pak Panom raketan sasi pisan ngono Pak Panom ngono gelem banget aku ya ganjaran sih. Ganjaran kok di ganjaran sih. Apa Mbak Nevi kemakmuran sabuke wae kan. Ganjaran kok. Sapa sing ra gelem ganjaran. Wah, gitu. Ganjaran itu luar biasa ning golek wah banget kok. Kesempatan dalam satu kesempitan harus kita tangkap. Ayo apa padha ada kiai ya. Iya. Tadi memang harus demikian. Jadi Bapak Ibu memang harus kita yang memulai. Kalau enggak kita yang memulai kemakmuran majelis seperti ini enggak ada bisa menjaga anggarannya Pak Sugi apa malah pangkas kabeh sekarang enggak bisa. Enggak bisa. Tapi harus kita hidupi dengan diri sendiri. Maka besok akan saya memang dengan Pak Pen udah matur tiap kan tak kei kotak. Perkara nyemplungke ya iki kesempatan, ora nyemplungke ya apa-apa kita hitung. Untuk kegiatan apa? Nyantuni fakir miskin, nggo MTQ, nggo apa-apa kuwi kotake ora apa-apa. Ning Pak Pen jenengke kelingan cangkringan gambare moto. Ya ora apa-apa, kuwi jeneng sing penting dienggo amal ma'ruf nahi mungkar. Yang penting gitu. Ya, kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Jadi ya Bapak itu yang sedikit intermezzo. Dari sedikit intermezzo dari kesimpulan ini, maka mari kita berintrospeksi, bermawas diri untuk memperbaiki hidup ini. Sing wingi-wingi wis angkat jaluk pangapura. Awong hadis mau mlebu tuku kurma, jambung, istighfar subhanallah. Tapi gugur kok. Ya apa meneh mung ndeng kuliah SPD. Gugur. Praktek. Lah iya. Gugur kok. Gugur. Iya. Prakteknya Pak, tengah padahal itu kan ya wis rada gedhe lah dosane nek karo. Nek mung ndang kuning ngene ya gede, saya wis gugur. Awalnya ini ya wis suka banget. Payah, boleh. Monggo mawas diri introspeksi ini di bulan yang Januari ini kita perbaiki. Sebenarnya juga amal ma'ruf nahi mungkar. Ayo gitu. Nggih. Ayo mau kiai sing ngomong ya nek pas ngaji ya dadi kiai nek pas ning ngono ya. Terima kasih ya Bapak, Ibu. Maaf Pak. Soalnya bedane nek iki nganggono aku ora. Jadi aku nek aku terus-terusan ya aku entek bahanku aku ora honor ya rugi lho. Hitung-hitungannya kan demikian. Jadi yang penting monggo bermahabah, mawas diri. Besok habis pengajian ini kita ada kajian di samping masjid itu. Ada apa? Seperti itu. Wah, ini bagus nih yang kemarin itu. Tiap Senin Pak Kamis ya yang Senin Kamis. Wah, nek ana sing kecamatan iso tampil apik banget iki. Iya. Kawat sosial yang membidangi. Nah, itu yang disiapkan Pak Wajio. Pak Wajio urung wangun malah. Wong kambine wae sing wangun. Nek materi ora wangun ya. Iya. Materi poligami. Ning beberapa tema memang cocok. Poin mari kita hidupi kegiatan-kegiatan, kita warnai dengan kegiatan-kegiatan ya seperti yang disampaikan tadi, semoga menambah wawasan kita, bisa melunakkan hati kita bisa semangat kerja kita, etos kerja kita bagus, lalu kita kerja
mendapatkan amal dan mencatatkan amil. Amil itu untuk dimakan ini, tapi amal yang tidak ketok itu perlu kita gali tiap dina ya. Kesimpulan yang terakhir tadi adalah ternyata bahwa kebaikan-kebaikan yang pundi-pundi amal kebaikan itu besok yang akan diperhitungkan di alam sana. Gitu Pak Kiai? Iya. Ini menyimpul aku ya. Wah luar biasa awal dewi. Wah pundi-pundi amal kebaikan banyak sekali ya Allah. Wah husnul khotimah. Allahumma amin. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Sekali lagi nanti yang pegawai Kapanewon kita mau matur sedikit beberapa yang harus kita sikapi tahun 2025 ini biar tidak ada kendala satu apa. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya hubban huwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna tahal muhtar hadza alladhi sara la ilaha thumma dana fatadalla هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حبان هو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى وعمادي يوم المعادي نبينا طه المختار ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول